Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil An'am, program studi hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Salatiga dengan NIM 330102000166. Di sini saya ingin menerangkan sedikit tentang pemikiran double movement yang diinisiasi oleh Fazlur Rahman pada abad 19, 18 sampai abad 20. Di sini saya dengan dua paper yaitu atau artikel yang dimana di situ ada dua rekonstruksi pemikiran-pemikiran dari Fazlur Rahman. Yang saya pahami di situ bahwasanya Fazlur Rahman lahir pada tahun 1919 pada 21 September. Beliau Fazlur Rahman lahir di Pakistan. Beliau juga dari kecil atau sejak kecil itu udah dirawat oleh orang tuanya, pendidikannya, masa mudanya udah hafal Al-Quran juga. Fazlur Rahman yaitu sebagai seorang atau sosok ilmuwan di Pakistan pada masanya, yang dimana dia belajar, jenjang belajarnya itu diawali oleh orang tuanya dan di dalam pendidikan formal, dan dimana dia juga pernah belajar di Universitas Oxford, Inggris. Dan dari situ awal mula dari pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman yang digaungkan pada tahun itu. Dan salah satunya yaitu rekonstruksi pemikiran dari Fazlur Rahman terhadap penafsiran-penafsiran hukum yang ada di hukum Islam sendiri. Salah satunya yaitu Fazlur Rahman mengatakan bahwasanya penafsiran-penafsiran dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bukan secara saklek dalam penafsirannya dan dalam kaidah bagaimananya, akan tetapi juga harus dikorelasikan dengan kehidupan yang ada, kehidupan yang memang di mana kehidupan tersebut terus-menerus mengalami perubahan, yang dimana bahwasannya Fazlur Rahman juga bukan juga salah satu seorang pemikir dalam hal falsafah, dalam hal juga teologi, dalam hal juga hukum. Maka Fazlur Rahman juga rekonstruksinya dengan teori gandanya yang digaungkan yaitu double movementnya yang terkenal pada saat ini, yang melatar belakangi dengan adanya Fazlur Rahman menciptakan teori double movement tersebut adalah adanya kebiasaan ataupun ulama-ulama sebelumnya yang dimana dalam hal penafsiran ataupun hal-hal menentukan hukum di suatu tempat ataupun di suatu keadaan itu lebih saklek dengan apa arti yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Akan tetapi Fazlur Rahman berbeda pendapat ataupun berbeda pikiran bahwasanya bukan selamanya dalam hal penafsiran itu harus sesuai dengan konteks atau teks yang ada dalam ayat tersebut, akan tetapi juga maksud-maksud dari ayat-ayat tersebut itu juga dikorelasikan dengan kehidupan nyata, dengan adanya perkembangan zaman dan dengan adanya dari maksud teks tersebut itu sendiri. Nah, dalam hal ini juga Fazlur Rahman banyak dalam hal penafsiran-penafsiran terkait tentang apa sih bedanya dari hadis dan sunnah. Bahwasanya ilmuwan sebelum Fazlur Rahman itu mengatakan bahwasanya sunnah itu ya halnya seperti halnya hadis, yang dimana di situ adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Fazlur Rahman di sini pemikirannya sedikit berbeda, bahwasanya ada pemetaan atau pemisahan antara hadis dengan sunnah, yang dimana Fazlur Rahman tersebut mengatakan bahwasanya hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi sunnah itu ada batasannya, yaitu perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan maka dari itu dari dua paper ini bahwasanya rekonstruksi ataupun metodologi yang dibawa oleh Fazlur Rahman tersebut dengan adanya
landasan-landasan yang memang dibawa, adanya landasan filosofisnya, sosiologisnya yang seperti apa, dan landasan yuridisnya seperti apa, maka Fazlur Rahman sangat-sangat dengan pemikirannya, yaitu pemikiran double movementnya tersebut dengan yang digaungkan. Dan dari pemikiran dari Fazlur Rahman tersebut banyak dipakai oleh seluruh kalangan-kalangan akademisi ataupun ulama-ulama atau dianut oleh ulama-ulama modern sekarang, dengan cara pemikiran-pemikiran atau penafsiran-penafsiran rekonstruksi tersebut dengan rekonstruksi double movement tersebut, atau bisa disebut dengan teori ganda. Dan bahwasanya Fazlur Rahman itu sendiri sampai merambat ke sistem-sistem pendidikan yang ada di pendidikan umum atau pendidikan Islam. Maka campuran-campuran tersebut diharapkan Fazlur Rahman itu dalam hal penafsiran tersebut bukan saklek dalam satu ataupun metode yang dibawa, akan tetapi Fazlur Rahman itu dikorelasikan antara bagaimana pemikiran konservatif dan pemikiran modern itu bisa dicampurkan dan menghasilkan suatu produk hukum ataupun suatu pemikiran yang baru dan kesimpulan yang baru. Karena pemikiran Fazlur Rahman ini banyak dianut oleh kalangan ulama-ulama di dunia sekarang ini, ulama-ulama modern di dunia sekarang ini, salah satu pemikiran dari Fazlur Rahman karena latar belakang dari Fazlur Rahman sendiri itu beliau bermazhab Hanafi, yang dimana mazhab Hanafi juga banyak dianut oleh umat-umat Islam yang ada di dunia, salah satunya diantaranya dari Imam Syafi'i yang ada di Indonesia. Maka Indonesia sendiri juga menganut ataupun menerapkan pemikiran dari Fazlur Rahman tersebut dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang bukti nyatanya yaitu sekolahan SMA itu juga ada telisipan dalam pelajaran Islamnya, dan dalam madrasah pun itu juga ada telisipan materi yang ada di ilmu pengetahuan umum. Maka hal itu sangat-sangat digaungkan karena memang dari latar belakang tersebut yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwasanya dengan dulunya seperti itu dan sekarang seperti ini. Nah, itulah harapan pemikiran dari Fazlur Rahman tersebut. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.